Halo semuanya, kembali lagi di Cerita Seminggu Nupi, episode 13. Jadi hari ini aku mau ngomongin soal alasan kenapa child free itu jadi semakin kuat di momen kehidupan kami saat ini. Dan cerita dimulai gara-gara banyaknya momen di minggu ini, kegiatan-kegiatan yang aku lakukan di minggu ini tuh membawa aku pada pengingat bahwa kayaknya emang child free itu yang paling make sense saat ini dengan situasi saat ini. Dan ya gitu deh. Buat yang belum kenal aku, nama aku Novia, biasa dipanggil Nupi di Cerita Nupi, dimana aku menceritakan perjalananku menjalani gaya hidup berkelanjutan, sadar konsumsi, sadar sampah, sadar perasaan, dan sadar akan kondisi mental diri ini juga. Dan di Cerita Seminggu Nupi aku menceritakan hari-hariku, sebenarnya vlog pada umumnya, tapi bedanya aku ceritain dari Senin sampai Minggu. Dan aku mengawal ini gara-gara banyak momen-momen di hidupku, terutama ketika aku menjalani hidup sebagai content creator. Ketika diundang di event, ada banyak hal yang aku temui, ada cerita kehidupan mereka, ada nilai-nilai kehidupan yang kayaknya sayang ya kalau nggak di-sharingin. Ada juga sih pengingat atau kontemplasi, hasil kontemplasi diriku pribadi yang akhirnya ditumpahkan di vlog-vlog ini. Let's jump to the Monday. Jadi dimulai di hari Senin tanggal 8 September, aku memulai hari dengan membuat konten dari Flido, aplikasi startup yang dibuat sama koko aku. Aku dikasih tugas sama editor aku untuk bikin footage. Terus abis itu lanjut beraktivitas seperti biasa, balas-balas kerjaan, ngedit, masak, dan lain-lain. Terus malamnya itu aku menyelesaikan rekaman yang sebelumnya. Jadi minggu lalu tuh aku ada nyelesain rekaman bass buat album. Nah, tapi ada beberapa lagu yang belum kelar, kayak revisi-revisinya gitu. Jadi aku begadang lagi. Kayaknya kemarin itu begadang, hari itu juga begadang nyelesain lagu-lagu yang belum kelar. Tapi puji Tuhan, hari itu semua kelar. Diakhiri dengan ngobrol sama Yobel abis dia pulang. Dia hari itu libur, jadi spend time sama adiknya untuk nonton. Terus dia pulang, kita ngobrol lumayan banyak. Aku grateful bisa ketemu teman hidup yang bisa ngobrol banyak hal dalam hidup. Hehe. Terus abis itu hari itu juga Yobel bawa pulang fugol beans. Jadi kita memang nyetok beans kopi tuh lumayan banyak setiap minggunya. Dan dia belinya refill gitu, pakai pouch dari fugolnya langsung. Jadi kayak di refill dari plastiknya dan bisa, jadi lebih mudah juga sih bawanya karena tipis kan. Terus lanjut di 9 September hari Selasa. Nah di hari ini kita tuh ada jadwal untuk ke Disduk Capil. Walaupun udah setahun merit, tapi kita tuh emang cukup nunda-nunda ngurusin surat pencatatan nikah. Ngapain? Aku juga bingung sih, ini normal atau Cari keadilan ya? soalnya banyak yang kayak langsung ngerjain kan, langsung pakai catatan sipil dan lain-lain. Kita kayak nunda, terus Yobel juga males, kata dia emang apa efeknya di dalam hidup ini kalau nggak ada surat nikah. Waduh, tapi emang lebih efek kalau misalnya kita punya anak kan. Ya berhubungan juga nih sama pembahasan hari ini, tapi memang akhirnya kita tetap urusin, ya iyalah ya. Dan memang birokrasinya cukup banyak, kayak ini datang sekali, nanti minggu depan datang lagi, terus masih ada lagi lanjutannya karena kan aku harus pindah KTP dari Jakarta dan lain-lain. Jadi ya gitu. Terus habis itu karena di minggu lalu kayaknya aku cukup hektik, aku entah kenapa di awal minggu ini lebih slow down. Jadi aku juga sedih, kayak udah jarang baca buku. Aku bawa buku buat makan. Yobel ngajak ngafe gitu, terus ya udah aku baca. Halo. Ngafe, menikmati Bandung yang lagi mendungnya luar biasa. Dan kita kan juga naik motor kan, jadi nunggu hujan sekalian ngopi, sekalian makan kue. Jadi di Seroja tuh
namanya Seroja Bake. Itu salah satu kafe favorit kita. Kita selalu pesen hal yang sama, es kopi kapulaga sama strawberry cake-nya, enak banget. Terus sambil makan, sambil aku baca buku, makannya mikir, dari Kania sama Abigail. Kalau misalnya temen-temen ikutin Malaka pasti tahu kan. Nah, udah deh, spending time together. Karena Yobel juga kerjanya kan biasa malam kan, jadi itu masih lowong buat dia. Terus abis itu kita iseng-iseng foto-foto, karena aku tuh lagi pengen bikin akun baru khusus buat cuma ngepost beans kopi yang kita suka. Karena kan aku sama Yobel tuh produksi sampah ampas kopinya tuh tinggi ya, karena kita tiap hari ngopi. Jadi kayak sayang ya kalau kita nggak dokumentasiin ini gitu. Suatu hari mungkin apakah kopi bisa punah, nanti kita nggak bisa lihat lagi beans kopi yang enak ya nggak, yang orangnya lewat. Jadi akhirnya mau bikin akun yang judulnya Yupi Ngupi, tapi ya belum dipost juga sih sampai hari ini. Tapi kita bikin DP-nya dulu Profik di Seroja, mumpung lagi ada kopi yang cantik. Terus habis itu setelah kita nunggu hujan agak reda, tadi mau makan dulu tapi nggak jadi karena mager, mau cepet-cepet pulang. Terus habis itu kita beli kembang tahu di Pasar Cihapit. Ini banyak juga teman-teman yang DM pas aku ngepost tuh, karena pada di Bandung tapi nggak tahu mau beli kembang tahu kayak gitu di mana. Ada di Pasar Cihapit, di depan Pasar Cihapit guys, di dekat Surabi, di depan bakso Bintang Asia. Nah itu selalu jual sih, cuma aku mau beli tapi dia tuh biasanya udah diplastikin, jadi aku malas belinya karena kan panas-panas. Udah mah panas-panas pakai plastik, pengen enak tapi kepalanya overthinking mikroplastik, jadi malas gitu aku belinya. Jadi pas kemarin aku bawa wadah, udah sekalian aku beli 2 porsi pakai wadah kita, enak banget dan enak. Jadi recommended, dan aku mau beli lagi nanti next time ke Cihapit. Terus lagi hujan-hujan gitu, kita mendaki gunung pulang ke rumah. Nyampe rumah langsung kita makan kembang tahunya. Terus habis itu aku berusaha kerja, nyari inspirasi buat konten, tapi tidak dapat. Jadi akhirnya aku menyerah. Seperti itulah hari-hari ngonten teman-teman, gak selalu setiap hari ada ide buat ngonten, karena seringkali nggak tahu, ada aja momennya kayak sebulan sekali gitu untuk stuck dan harus reset pikiran maybe. Kalian kayak gitu juga nggak sih? Selanjutnya, terus habis itu malamnya, tadi aku lupa, malamnya akhirnya kalau lagi stres gitu guys, apa yang aku lakukan adalah bersih-bersih rumah. Jadi aku vakum ruang tamu dan lain-lain, daripada tenaganya dibuang percuma. Jadi ya udah bersih-bersih rumah aja. Hari Rabu 10 September. Nah di hari ini tuh aku lupa aku sebenarnya ngapain. Tapi sebenarnya kegiatanku kalau nggak bikin skrip, ngedit guys. Sisanya tambahan, masak dan lain-lain udah pasti ya. Nah cuman aku ingat hari itu tuh ada alien yang muncul di tumbuhan potku, di pot tumbuhanku. Jadi pot tumbuhanku tuh daunnya yang merah hijau itu tuh, yang daun itu tuh. Cuman aku nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba muncul daun seperti bayam. Itu aneh banget, nggak tahu dari mana. Terus abis itu ya udah, daripada dia hidup di pot, kita taruh di tanah di depan rumah kita yang jadi kebun kecil. Sebenarnya trotoar tapi bisa dijadiin tanah yang produktif. Terus abis itu yang aku ingat adalah aku menikmati hari liburku dan aku makan ramen. Aku makan ramen guys hari itu. Emang sebenarnya kita nggak terlalu sering makan mie instan karena mengurangi si sasetnya kan. Jadi kita tuh sebenarnya nggak terlalu banyak nyetok. Jadi kayak kalau misalnya kalau lagi pergi beli 2 doang gitu, taruh gitu. Terus nanti kalau lagi pengen banget kita makan. Kalau udah habis ya nanti belinya pas keluar aja gitu. Jadi hari itu kita tutup dengan makanan yang sangat enak. Karena aku tuh nemu ramen hacks guys, enak banget.
Nanti aku insert ya di sini. Tolong editor taruh di sini. Nanti tanya aku ya linknya. Jadi itu kayak Michelin chef gitu. Terus dia recreate ramennya jadi enak banget. Dan beneran setelah dicoba pakai resep itu, wah mantap betul. Hari Kamis tanggal 11 September. Nah di hari Kamis ini adalah hari yang menyenangkan karena Quina datang ke rumah, salah satu temen Yobel yang akhirnya jadi temanku juga. Grateful karena dia salah satu teman yang masih di Bandung, karena banyak juga kan teman-teman Yobel yang udah nggak di Bandung. Quina sering pergi-pergi sih, cuman dia kadang-kadang di Bandung jadi bisa spend time di rumah ini. Kita yoga pagi-pagi, lagi hujan deras, untung dia bisa datang dengan selamat. Yoga bareng, terus abis itu, by the way dia lawyer, environmental lawyer, keren ya guys. Jadi dia bawa kerjaan juga ke sini. Abis kita yoga, kita makan, ngopi dulu, abis itu aku masak niku udon, enak banget, semuanya pada suka. Aku bersyukur, aku senang banget kalau masakanku lagi bener. Jadi kadang-kadang suka nggak bener juga guys. Terus kali ini suka banget sama niku, sampai nanya resepnya. Terus dia kayak bilang, gila ya kita beli kalau di Marugame itu mahal banget, 70 ribuan, ini bisa jadi 70 ribu itu bisa dapat daging buat 6 orang kali ya, buat 6 porsi. Jadi senang. Terus kita prep bancan juga, karena aku setiap hari Kamis kan memang kami Seni Tani itu datang kan, subscribe sayur yang tanpa sampah dan organik di Bandung, jadi langsung dari petani. Terus abis itu kita beres-beres deh Yobel, Juragan bayamnya nanti. Terus malamnya aku ngurusin bancannya, jadi bayamnya direbus dan lain-lain, diproses jadi bancan yang bisa ditaruh di kulkas. Terus habis itu ada jamur juga. Habis itu kita menikmati hari dengan bekerja bersama. Jadi kita kerja bareng di rumah Yupi. Aku ngedit karosel tentang baju lungsuran. Jadi aku bikin konten rate baju lungsuran yang aku miliki. Aku sebenarnya banyak banget baju lungsuran guys. Jadi seringnya itu baju-baju mamaku yang pas masih muda, karena dulu mamaku tuh mungkin size-nya kayak aku kan. Jadi aku bisa pakai baju-baju dia pas muda dan size-nya tuh memang kurus-kurus banget gitu. Terus aku juga nggak nyangka ternyata banyak banget baju yang aku sering pakai tuh baju mamaku gitu. Terus aku edit itu. Bayangin aku ngedit hal kayak gitu, Queen lagi ngurusin gugatan, lagi baca buku hukum gitu deh. Perbedaan, kesenjangan pekerjaan. Terus habis itu, nah kalau Yobel meeting di kamar kerja karena dia berisik kan, jadi dia ada di kamar kerja, kita di ruang tamu gitu. Dan tadinya kita mau menjenguk sepupu Yobel yang baru lahiran. Ada selamat buat Velin dan Glenn, anaknya lucu banget, namanya Gigi dan Fergie, yang baru lahir Fergie. Nah tadi kita mau kesana, tapi karena Yobel meetingnya nambah, jadi kita nggak jadi deh. Padahal aku mau melihat anak bayi ini. Terus habis itu ya udah berkegiatan seperti biasa. Sore kita ngompos karena lagi banyak kan ya sayur-sayur yang dipotong-potong. Udah deh, habis itu udah malamnya kita kerja kayak biasa dan lanjut ke hari Jumat. Hari Jumat aku memulai hari dengan mikir, karena dari kemarin kan lagi lumayan bingung ya mau konten apa ya gitu. Dan aku lagi mempersiapkan juga weekend ini ada event kerjaan buat Wardah Youth Conference. Jadi memang slow down karena memang di weekendnya juga banyak kerjaan. Nah di hari itu aku mikir kayaknya aku mau konten soal bancan aja deh, karena aku sering nih ngontenin real food di Cerita Nupi, karena aku ngerasa ini tuh penting juga gitu dalam keberlanjutan kita sebagai manusia. Kalau kita jarang makan real food, ya sayang banget lah pokoknya dari segi kesehatan dan dari segi buminya juga. Jadi aku ngonten soal terong, jadi bikin bancan terong sambil aku kontenin, bikin foto-foto juga sama Yobel untuk
jadi carousel. Terus abis itu banyak masaknya ya minggu ini. Aku juga food prep bumbu dasar, jadi kayak bawang putih, bawang merah, itu aku selalu stok di dalam kulkas, sudah digoreng, jadi tinggal ditumis nanti kalau misalnya mau menumis daging maupun sayuran. Nah itu aku kerjain. Malamnya aku menyelesaikan pekerjaanku, belum selesai sih, baru setengah, untuk juriin video competition dari Universitas Indonesia. Jadi mereka buat video competition yang berjudul SDGs untuk umum dan untuk SMA, anak-anak SMA. Nah ada beberapa yang tuh kayak, wah videonya kok keren banget ya, tapi memang nggak banyak gitu, sisanya cukup umum gitu. Kayak ada, kamu tahu kan yang kayak lagi viral, this is Mary gitu, kayak gitu loh. Nah ada beberapa yang mirip-mirip kayak gitu. Terus ada juga yang cuma narasi gitu, tapi ada yang memang cinematic and theatrical and storytellingnya bagus gitu, seru. Tapi kalau udah ngejuriin tuh aku udah beberapa kali, kayak mungkin sama ini udah 4 kali ngejuriin video competition. Rasanya lumayan lelah karena kita tuh harus adil dan harus nonton sampai habis. Kalau misal membosankan tetap harus nonton gitu kan. Kalau misalnya kita kayak scrolling doang kan, ya kalau lagi membosankan ya udah langsung di swipe gitu. Tapi kan kalau lagi ngejuriin nggak bisa kayak gitu. Jadi itu yang kadang melelahkan. Terus aku itu udah kerjaan mungkin 60%, dilanjut di minggu ini gitu. Habis itu aku beristirahat. 13 September hari Sabtu. Nah hari ini seru banget karena aku ngambil kerjaan untuk talk show dengan Wardah Youth Conference. Di situ aku baru lihat secara real komunitas skincare dan makeup di Indonesia tuh udah begitu kuat ya komunitasnya. Karena sebelumnya itu aku pernah diundang sama Avoskin, Ruby Community kalau kalian tahu. Nah itu tuh mereka online pas aku diundang tuh, mungkin karena masih zaman masih agak online itu masih lebih sering ya. Nah kalau yang kemana offline, kalau yang waktu itu online lebih ke workshop, kalau ini lebih ke talk show. Dan aku disuruh ngonten juga tentang kegiatan di Wardah Youth Conference. Jadi cukup bagus sih sebenarnya, kayak memperlengkapi anak-anak ini untuk konten. Tapi lucu juga karena mereka masih muda-muda, cimit-cimit gitu loh, kayak pakai bajunya sewarna gitu kan, satu tone. Terus habis itu kegiatannya di sana semuanya pasang kamera. Jadi kayak komunitas yang benar-benar ngonten lah ya. Dan aku sharing soal bagaimana kita bisa sebagai content creator tetap konsisten, tapi kita juga harus sadar bahwa semua yang kita lakukan ini tuh bukan mengejar algoritma, karena kita tuh nggak bisa kontrol algoritma. Jadi aku sejak aku gunakan prinsip bahwa views, likes, and comments adalah fana, membuat aku jadi lebih waras aja sih untuk mengerjakan setiap konten yang aku lagi pengen buat gitu. Karena ya mau nggak mau pakai ads sekalipun itu jadinya nggak organik gitu loh. Terus kalau emang algoritma lagi nggak berpihak, kita nggak bisa apa-apa selain tetap konsisten untuk konten. Jadi itulah yang akhirnya aku obrolin, dan banyak sih sebenarnya sharingnya. Seru dan bersyukur juga bisa ditemenin sama Cipop di hari itu. Jadi temenku namanya Cindy Gani, dia adalah content creator juga, content creator home living dan mainan lucu-lucu. Hari itu dia lagi bisa dan bantuin aku untuk jadi PA plus videographer. Nah memang kita ada jadwal juga untuk mau ketemu teman kita yang illustrator di studionya, namanya Moon Pancake. Lucu banget guys semua ilustrasinya. Jadi aku tuh kenalan sama Moon Pancake ini dari satu bazar di Jakarta Selatan waktu itu. Dan dia tuh sangat into sama sustainability. Jadi pas di studionya bahkan gak ada tisu. Di rumahku aja masih ada tisu karena kita pilih tisu yang bisa dikompos kan. Cuma di sana nggak ada tisu guys. Terus karena dia juga nggak tahu kalau misalnya ada tisu yang bisa dikompos gitu. Kalau kita kenapa ada tisu ya karena banyak tamu yang cukup
jijik mungkin ya kalau pakai kain gitu. Jadi ya udahlah kita pakai tisu, tapi tisunya bisa dikompos. Terus seru banget setelah acara itu kelar, aku beres-beres, dikasih banyak skincare, beberapa skincare aku bawa pulang karena ada cushion yang aku juga udah habis, tapi kacanya aku nggak bawa pulang karena udah ada yang serupa. Jadi kadang-kadang kalau lagi di event kayak gitu, aku tuh cukup memperhatikan barang-barang yang diberikan gitu. Sekiranya udah ada yang double, ya kita balikin aja daripada buang-buang di rumah dan menu-menuin rumah, bukan? Tentunya jadi membuang sumber daya juga gitu. Terus banyak juga teman-teman sustainability content creator yang maksudnya juga mengkampanyekan hal ini kan. Jadi walaupun gratis, bukan berarti itu harus diambil. Nah, selanjutnya akhirnya kita jalan naik Grab ke studio Moon Pancake. Dan di situ studionya lucu banget karena pintunya warna-warni. Ada satu pintu warna biru, tapi aku kayaknya nggak dapet angle-nya. Aku nggak nge-shoot karena be present pas lagi ketemu ngobrol-ngobrol. Jadi itu ada video-video dari Cipop pas kita lagi ngumpul. Dan banyak pembicaraan dan obrolan-obrolan di hari itu tentang anak, karena ada salah satu kenalan dari salah satu dari kita yang harus buat memutuskan anak yang udah umurnya SMA 3 tapi jadi putus sekolah karena dia hamil lagi gitu. Karena dia punya anak lagi. Jadi bayangin teman-teman, dia udah punya anak banyak gitu ya. Ini kenalan ya, jadi aku nggak spill dari kenalan siapa, tapi intinya itu salah satu cerita yang akhirnya membuat kita tuh ngobrolin soal child free, ngobrolin soal bagaimana mahalnya sekolah kalau misalnya sekolahnya sekolah swasta. Terus ada satu juga kenalan dari kita yang anaknya tuh jenius banget, dari umur 4 tuh udah bikin puzzle yang kompleks gitu ya, mau disekolahin yang terbaik sama orang tuanya, dan harganya bisa sampai 3 digit per tahun. Itu aku kaget karena aku kan gak pernah riset ya soal harga sekolah ya, mahal banget gitu. Kayak wah, ini kalau misal punya anak pasti pengen kasih yang terbaik, tapi kasih yang terbaik yang mana yang kita mampu gitu kan. Apalagi kalau misalnya anaknya pengen gitu, misalnya kalau udah SMA atau SMP gitu kan. Ya gitu deh. Terus ada kejadian-kejadian cerita-cerita lainnya, kayak tadi yang aku bilang anaknya harus putus sekolah karena nambah anak. Itu juga agak kocak sih, kenapa nggak, maksudnya itu juga hal yang dari banyak orang tuh terjadi gitu kan, kebobolan dan lain-lain. Terus temenku juga ada yang dia dalam tanda kutip kebobolan, padahal baru mau menikmati pacaran karena habis nikah. Ya udah, terus habis itu hamil dan melahirkan. Jadi minggu-minggu itu ada 2 teman aku yang lahiran gitu, sepupu Yobel sama temanku. Pas banget nih momennya, ada yang lahiran, terus ada temanku yang papanya meninggal, temanku punya teman yang papanya meninggal, jadi kelahiran kematian di dalam minggu yang sama. Dan momennya sangat menyenangkan. Kita dimasakin sama suaminya Yoe, Alfian, dimasakin pas mantap, enak sekali. Dan kita ngobrol sampai jam 10, jam 9, jam 11 aku lupa. Tapi bayangin 5 jam gitu atau 4 jam gitu nonstop ngobrol dari A sampai Z, ngomongin soal anak, soal adulting, soal kehidupan, mulai mendelegasikan pekerjaan. Kayak di Moon Pancake kan mulai ada karyawan nambah gitu. Aku pun diceritain Upi dimulai dari freelance, videografer freelance atau apa gitu, sekarang udah mulai yang lebih part time tapi annual gitu. Ada juga yang full time, termasuk editorku juga kan yang ngedit video ini. Jadi terima kasih sudah mau bergabung dan belajar bagaimana caranya mendelegasikan sih. Karena kalau misalnya kayak Yoe kan dia ilustrator ya, anak di cafe, Cipop juga content creator, aku juga gitu. Kita tuh udah terbiasa tuh bikin apapun sendiri gitu. Jadi hal mendelegasikan tuh jadi satu isu yang kita tuh sama-sama sulit gitu. Sama-sama harus belajar. Jadi ngomongin itu juga, terus ngomongin rumah, ngomongin biaya anak sih. Jadi
makanya aku jadi kayak semakin yakin kayak memang child free tuh udah paling make sense ya. Kasian juga gitu mereka, kalau kata Yobel dia harus hidup di bumi yang saat ini gitu dengan kondisi iklim yang kayak gini gitu. Itu kan juga berat kan buat anaknya. Ya gitu deh. Menurut kalian gimana? Apakah kalian mau punya anak? Hai teman-teman cerita Nupi. Dan kita juga ngomongin soal parenting our parents. Jadi kita bertiga sama-sama bukan dari keluarga yang benar-benar kayak lovey-dovey harmonis gitu. Khususnya aku ceritain aku aja kali ya, karena kan kalau ceritain mereka itu privacy. Nah, jadi pas sore itu, di hari itu tuh ada momen yang gak mengenakan muncul di grup familyku. Jadi ada satu momen terjadi antara papa dan mamaku. Terus mungkin di episode sebelumnya kan aku udah sering cerita ya soal trauma, soal bagaimana kehidupan keluargaku, khususnya papa mamaku. Jadi di minggu ini sebenarnya cukup berat buat aku untuk menjalani aktivitas karena ada momen yang sangat tidak mengenakan terjadi ketika papa mamaku lagi berdua di rumah. Memang mereka berdua terus sih, tapi pas banget aku lagi di Jakarta. Nah, yang akhirnya membuat salah satu jadi merasa harus akhirnya saat ini tuh mamaku tinggal di rumah ciciku dulu gitu. Jadi hari itu aku pas lagi dengar kabarnya aku langsung cerita Cipop di Grab kan, kita menuju studio. Terus Cipop kaget kan, aku kayaknya nggak perlu cerita juga apa yang terjadi, tapi intinya itu mengagetkan orang lain gitu. Aku sering cerita juga ke si Cipop gitu. Terus habis itu ya udah kita akhirnya ngomongin soal parenting our parents. Jadi bayangin kita anak, kalau misalnya parents kita nggak siap dalam pernikahannya, dan apalagi papa mamaku ya generasi boomer gitu. Jadi ya banyak hal yang mereka tuh nggak ngerti bagaimana meregulasi emosi, bagaimana meregulasi dirinya sendiri, gimana caranya bisa meregulasi pas emosi pasangannya gitu kan. Jadi dalam beberapa hari setelah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu pokoknya setelah Sabtu ya, berarti kan Minggu ini itu tuh aku tuh sama cici aku tektokan terus ngurusin papa mama, padahal aku lagi di Bandung, maksudnya mengurus masalah yang cukup pelik gitu. Padahal ini tuh urusan mereka gitu, urusan orang tua gitu. Tapi harus dia urusin sama kita yang kita juga punya battle dalam kehidupan kita sendiri kan, ngurusin kerjaan dan lain-lain gitu. Kalau cici aku ngurusin anak gitu. Jadi itu jadi satu tantangan yang membuat aku juga ya ngurusin parents aku aja ribet gitu, mau ngurusin anak nanti nambah lagi urusan gitu. Jadi itu terus aku pulangnya dianterin Alif, pacarnya Cipop. Jadi dianterin karena lumayan sejalan, tapi mereka harus muter sih sebenarnya. Thank you. Terus habis itu aku nemenin papaku, pas banget tuh. Nah papaku lagi sendirian di rumah, udah deh ditutup dengan Indomie. Jadi papa masakin Indomie. Ya sebenarnya hubungan aku sama papa, hubungan aku sama mama, maksudnya kalau antara orang tua dan anak ya kayak biasa aja sih. Maksudnya pasti battle-nya lumayan complicated ya, karena dia boomer, terus aku millennials, dan papaku cukup kolot, cukup kayak dia tuh ada di zamannya gitu, kayak nggak bergerak maju gitu. Jadi itu juga jadi challenge kalau lagi ngobrol. Terus habis itu ya udah dia curhat sama mama, ya udah gitu parenting our parents. Ya udah aku lumayan stres sih hari itu, malam itu. Cuman ya udah aku harus maintain my energy juga. Dan hari itu ditutup di Indomie lagi, jadi 2 kali dalam minggu itu. Udah deh, habis itu aku istirahat, dan besokannya hari Minggu aku pagi-pagi ada interview. Jadi ada salah satu mahasiswa UMN yang lagi riset soal beeswax, dan dia menghubungi Cerita Nupi untuk menjadi salah satu narasumber. Pagi-pagi tuh aku udah bangun, karena sebenarnya kan aku ngedit tuh sampai jam 2 pagi. Pas habis makan Indomie itu aku ngedit video Wardah, dan paginya langsung wawancara jam 8. Udah, habis itu selanjutnya aku banyak tuh kegiatannya di hari Minggu.
Lalu habis interview aku siap-siap ke rumah temenku nganter susu. Jadi aku punya temen kecil namanya Yuniko, dia rumahnya deket banget sama rumah papaku. Terus aku ada susu di rumah yang sisa dan dia butuh, jadi aku bawain jalan. Terus abis itu kita memang ada jadwal mau ke rumah teman kita yang lahiran itu. Terus abis itu ngobrol-ngobrol, rumahnya lumayan jauh di daerah Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Timur, mepet-mepet jati apa ya? Mepet-mepet Klender. Nah, terus habis itu ngobrol-ngobrol di sana sama ketemu anak teman aku, lucu banget. Namanya Celi. Dia masih merah karena baru lahir berapa hari kan. Dan masih adaptasi tuh papa mamanya karena namanya anak baru lahir pasti bangunnya, tidurnya seenak jidat. Jadi ya gitu deh, menceritakan perjuangan seorang ayah dan ibu yang baru punya anak. Sebenarnya anaknya dari lahir, dari kandungan udah ada sih, cuma kan belum oe. Udah deh, abis itu kita ngobrol-ngobrol. Aku juga cerita soal kejadian yang terjadi sama papa mamaku. Karena kita tuh cukup dekat, jadi temenan dari udah 20 tahun. Berapa tahun ya, dari kelas 4 ya, berarti udah hampir 20 tahun sih temenan. Terus menceritakan jangan jadi parents kayak gitu lu gitu. Kayak gitu-gitu. Terus udah kita makan opor soto legendaris, padahal baru buka cuma udah legendaris. Jadi ada satu opor soto di daerah Tebet yang viral di TikTok, dan teman aku mau datang karena teman-temannya nyobain dan enak. Terus aku tahu itu emang lagi viral, jadi yuk cobain gitu. Nah, terus kita makan siang yang sebenarnya makan siang yang terlambat. Lalu selanjutnya aku nyamperin cici aku sama ponakanku yang lagi di Central Park. Lagi biasa lah ya, rame weekend tuh di CP. Jadi aku ngegosip deh sama cici aku sama papa mama. Kita rapat tertutup. Ini gimana nih papa mama gitu-gitu di CP. Cici curhat soal mama, aku curhat soal papa. Karena kan malamnya aku nginep kan di rumah papa. Jadi begitulah teman-teman, kalau punya pasangan, punya orang tua yang gak akur, anak-anak jadi terdampak. Terus makanya aku dulu tuh ngerasa waktu-waktu kayak gitu tuh buang waktu banget, dalam tanda kutip ya. Kayak mestinya aku tuh dulu gak perlu nangis karena mereka berantem, aku bisa berkarya lebih banyak, produktif. Jadi makanya aku ngerasa kalau komunikasi yang gak benar itu bakal ngerembet kemanapun dalam hidup kita. Kita gak bisa mencapai potensi terbaik kita kalau kita tuh gak punya komunikasi yang sehat sama pasangan maupun orang tua dengan orang tua, dengan pasangannya, ataupun kita sama teman, siblings, teman kerja, dan lain-lain. Terus abis itu udah deh, kita curhat di depan ponakanku si Ai. Cuma Ai kayak dengerin, tapi mungkin dia ngerti ya, tapi nggak tahu juga sih. Dia udah mulai ngerti gitu. Kayak dia nanya, Amah kenapa nginep di rumah Ai gitu. Terus Amah, aku kesepian dong, kayak gitu-gitu. Jadi udah lumayan ngerti ya umur. Itu berarti dia umur tahun ini 4 tahun. Jadi lumayan PR tuh buat cici aku menjelaskan. Nah, terus nemenin cici aku mau lihat sendal. Sebenarnya karena sendal yang sebelumnya tuh udah mulai jelek katanya. Malah anak yang beli. Jadi itu tuh sendal yang katanya tuh bagus untuk flat. Jadi buat cekungan kaki ya. Aku sebenarnya pakai Piop juga bagus sih. Cuma itu namanya MyFit ya, yang dia tuh biar si lengkungan tulang kita nggak semakin melengkung. Karena kayak mamaku tuh dia sampai bulet banget di bagian dalam tulang jempolnya itu. Terus juga buat anak atau adult yang flat foot, nah itu pakai sendal itu cici aku pakai, dan emang efeknya bagus di kesehatan kaki dia. Cuma dia tuh ada thread ya, jadi kayak misalnya mau beli baru yang lama bisa dikembaliin gitu. Cuma lagi nggak ada programnya, dia on off gitu programnya, jadi akhirnya anak yang beli. Lucu banget. Ai dicek gitu si kakinya. Udah deh, akhirnya aku pulang karena naik travel dari CP. Habis itu nyampe Bandung jam 8-9, ngambang di rumah. Biasa kalau habis travel tuh kayak naik juk gitu kan. Jadi kayak pulang-pulang tuh ngambang gitu, kayak ini tubuhku masih ada di Jakarta. Kayak gitu-gitu sih. Karena mungkin aku tuh dosa
Jadi kalau di Ayurveda tuh ada Ayurvedic itu ada dosha namanya, type of body. Aku tuh yang elemennya tuh angin sama air, namanya Vata. Nanti teman-teman search deh coba. Type of dosha. Nah, itu tuh makanya kalau aku tuh mobility tuh aku paling males kayak pindah-pindah gitu. Karena aku tuh cukup susah untuk adaptasi karena mungkin elemennya air dan jadi kalau misalnya udah travel walaupun cuma Jakarta Bandung pasti aku lelahnya lumayan gitu karena ngambang-ngambang nyampe kayak kepalanya agak nggak enak, perutnya nggak enak gitu loh. Terus udah deh ngobrol sama Yobel bentar, dibikinin minuman sama suami yang super baik, pulang-pulang rumah rapih, rezeki deh pokoknya kalau punya pasangan yang rajin. Dia yang beres-beres rumah selama 2 hari itu kan. Kenapa Yobel nggak ikut? Karena Yobel tuh ada talk show dan sebenarnya talk show-nya juga mengundang Cerita Nupi, tapi memang undangan Cerita Nupi itu nggak direct ke Cerita Nupi. Jadi Yobel yang menawarkan diri, aku mau ajak istri aku gitu. Jadi acara komunitas gitu. Tapi karena ini bukan profesional, jadi aku akhirnya tanya boleh. Yobel bilang ya udah kamu terima aja kerjaan Wardah gitu daripada soalnya kan emang in the first place itu bukan kerjaan buat Cerita Nupi. Jadi dia bilang ya udah kamu ke Jakarta sana. Udah deh, kita lumayan jarang pergi sendiri-sendiri gitu. Mostly sering bareng. Entah ada kerjaannya bareng atau memang Yobel nemenin aku as a personal assistant, partner selamanya. Udah deh, abis itu kita istirahat, aku langsung tepar di hari Minggu itu dengan ada cerita tentang orang tua aku kan, aku juga ceritain ke Yobel, lumayan drain. Jadi teman-teman memiliki anak adalah satu hal yang kontrak seumur hidup. Jadi kalau misalnya belum siap, ada satu hal faktor apapun yang bikin kamu nggak siap, itu menurut aku harus sangat dipikirkan. Karena beberapa waktu yang lalu aku juga nanya sama Yobel kayak, kalau misalnya kita nggak punya anak, kamu bakal nyesel nggak gitu? Aku kayak make sure gitu. Ini kan aku masih umur segini, aku masih bisa hamil dan bisa melahirkan gitu. Terus dia bilang, aku akan nyesel, tapi kalau aku nggak child free, aku juga pasti nyesel. Jadi kayak ada nyeselnya tuh pasti ada dua-duanya gitu. Nggak mungkin salah satu nyesel, salah satu enggak gitu. Karena kalau kamu punya anak, kamu akan bahagia karena kamu punya seseorang yang bisa kamu nurture. Tapi kalau kamu nggak punya anak, kamu akan bahagia juga karena kamu bisa punya kebebasan yang sebebas-bebasnya mau melakukan apapun itu. Karena nggak ada seseorang yang perlu kamu pikirin gitu selain pasangan kamu. Ya dah, let me know what you thought and thinking right now about child free, and semoga kita semakin hidup berkesadaran atas segala keputusan yang kita buat di bumi ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton Cerita Seminggu Nupi. Semoga episode ini bisa bermanfaat buat kamu. Bye bye, have a mindful day.